Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, i'lamu rahimakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam, karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan kita sampai kepada pembahasan tentang al-ashribah. Di sini kita akan membahas kaidah-kaidah penting seputar minuman. Ada sekitar 8 poin yang disampaikan oleh muallif di dalam pembahasan ini. Yang pertama, semua minuman pada dasarnya halal illa madalla dalil ala tahrimih, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Dan tentu ini sesuai dengan kaidah bahwa segala sesuatu pada asal hukumnya mubah, segala sesuatu di luar perkara ibadah pada asal hukumnya halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maka termasuk berkaitan dengan masalah minuman ini. Semua minuman pada dasarnya halal, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Baik. Diriwayatkan dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, Laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqadahi hadha syarab kullah, al-ma'a wal nabidha wal asala wal labana. Kata Anas bin Malik, dengan gelasku ini aku telah memberikan minum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala macam minuman. Ada air, kemudian nabidh. Nabidh ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah sejenis air rendaman, ya, rendaman kurma, rendaman anggur atau yang lainnya. Nah, itu yang disebut dengan nabidh. Jadi dengan tempat airku ini, kata Anas ibnu Malik, aku pernah memberi minum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali jenis minuman. Di antaranya air, maksudnya air putih. Kemudian an-nabidh, yakni air rendaman kurma, anggur atau yang sejenis dengan itu. Kemudian al-asal, yakni madu wal laban, dan juga susu. Taib. Dan inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, dua jenis air yang dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni air yang tidak berwarna atau air putih, kemudian air yang berwarna, ya, seperti nabidh, kemudian madu dan juga susu. Di poin yang kedua beliau sampaikan, segala jenis khamr itu hukumnya haram. Segala jenis khamr itu hukumnya haram. Dasarnya adalah surat Al-Maidah ayat yang ke-90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu
innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, juga mengundi nasib dengan anak panah, semua itu adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kalian beruntung. Di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khamr itu rijs. Dia merupakan perbuatan yang keji dan dia merupakan perbuatannya syaitan. Dan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhinya supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan juga akhirat kita. Karena khamr, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika seseorang itu mengkonsumsinya, ketika seseorang itu minum khamr, maka dia terjatuh ke dalam dosa besar yang tentunya jika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematiannya, ini terancam api neraka. Dan khamr itu adalah minuman yang tidak dibutuhkan manusia. Tidak dibutuhkan manusia. Orang-orang yang menjaga dirinya dari meminum khamr ini, dia menjauhi khamr, maka dia akan beruntung dunia dan juga akhiratnya. Di dunia dia akan aman ya dari pengaruh buruk khamr tersebut. Kemudian di akhirat dia pun akan aman dari siksa api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan khamr, sungai khamr yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la'anallahul khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat khamr. Laknat itu lawan daripada rahmat. Disebut laknat berarti jauh dari rahmat Allah. Maka kalau orang yang dikatakan terlaknat atau dilaknat, maka berarti dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah melaknat khamr, kemudian melaknat syaribaha, orang yang meminumnya, melaknat orang yang memberikannya untuk diminum oleh orang lain. Allah pun melaknat penjual dan juga pembelinya. Allah pun melaknat orang yang memproduksinya dan orang yang menyuruh orang lain untuk memproduksinya. Orang yang membawanya kepada orang lain serta orang yang kepadanya khamr itu dibawa. Semuanya terlaknat. Semuanya akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, kesengsaraan bagi orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Maka jauhilah khamr supaya kita beruntung. Jauhilah khamr supaya kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala jenis khamr semuanya haram berdasarkan dua dalil yang disampaikan oleh beliau di sini. Taib. Yang berikutnya, yang ketiga, segala hal yang memabukkan juga hukumnya adalah haram. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin haramun, inna 'ala Allahi ahdan liman yashrabul muskira an yaskiyahu min tinatil khabal. Qalu ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Qala usaratu ahlin nar. Segala sesuatu yang memabukkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya adalah haram. Allah sungguh berjanji untuk memberikan minum kepada para pemabuk dengan tinatul khabal. Jadi ini salah satu di antara bentuk siksaan bagi para pemabuk. Allah akan berikan dia di neraka nanti tinatul khabal.
Tinatul khabal. Qalu ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu yang dimaksud dengan tinatul khabal? Maka Nabi SAW mengatakan, usarat ahli nar. Yang disebut dengan tinatul khabal adalah lumpur yang berasal dari perasan nanah dan juga darah para penduduk neraka. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam, na'udzubillah min adzabin nar. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka. Ini salah satu di antara bentuk siksaan untuk orang-orang yang suka mabuk-mabukan, meminum khamr atau segala sesuatu yang memabukkan dirinya di dunia. Allah siksa dengan diberikan perasan nanah dan darah kepada orang tersebut sebagai balasan setimpal bagi orang tersebut karena tidak mau menjauhi, tidak mau meninggalkan khamr ya ketika di dunia. Berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di poin keempat dijelaskan bahwa segala hal yang menghilangkan kesadaran itu masuk kategori khamr. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, wal khamru ma khamaral aql. Wal khamru ma khamaral aql. Dan khamr itu adalah segala sesuatu yang menutup akal pikiran manusia. Jadi apa yang menutup pikiran manusia itu masuk kategori khamr. Jenisnya tidak mesti minuman. Segala sesuatu yang memabukkan, menghilangkan kesadaran seseorang, maka dia masuk kategori khamr yang tentunya diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka beliau di sini memberikan beberapa contoh. Di antaranya adalah ganja, kemudian opium, heroin, dan juga segala macam bentuk jenis narkotika yang lainnya. Taib. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaidah yang kelima yang beliau sampaikan di sini, segala sesuatu yang jika dikonsumsi dalam jumlah banyak memabukkan, maka dia pun menjadi haram untuk dikonsumsi walaupun dalam jumlah sedikit. Segala sesuatu yang jika dikonsumsi dalam jumlah banyak memabukkan, maka dia pun menjadi haram untuk dikonsumsi meskipun jumlahnya sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ma askara haram." Segala sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram. Wa ma askaral farqu famil'ul kaffi minhu haram. Jika satu farak ini sejenis ukuran timbangan di Madinah. Jika satu farak bisa memabukkan, maka satu genggam saja darinya juga akan menjadi haram. Satu farak itu bisa memabukkan sehingga dikatakan haram, maka demikian pula dengan segenggamnya. Kemudian kaidah yang keenam, tidak boleh melakukan pengobatan dengan khamr. Dan ini sudah kita bahas di kesempatan sebelum ini, bahwa tidak boleh melakukan pengobatan dengan khamr karena khamr diharamkan sehingga tidak boleh dijadikan sebagai obat, dan mustahil ya Allah dan Rasulnya memberikan bimbingan pengobatan dengan sesuatu yang diharamkan. Maka tidak boleh kita melakukan pengobatan dengan khamr. Taib. Kemudian di kaidah yang ketujuh disampaikan, tidak boleh mencampur perasan dua jenis buah yang berbeda. Tidak boleh mencampur perasan dua jenis buah yang berbeda. Diriwayatkan dari Abu Qatadah, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujma'a baina tamr waz zahwi wa tamr waz zabib
wal yumbadh kullu wahidin minhuma ala hiddah. Nabi SAW melarang kami mencampur perasan tamar dengan perasan zahwi, yakni 2 jenis kurma. Juga perasan tamar dengan perasan anggur atau zabib, ya semacam kismis. Masing-masing hanya boleh diperas secara terpisah. Baik. Jadi 2 jenis perasan ini jangan dicampur. Kenapa perbuatan ini dilarang? Kata para ulama, karena perasan 2 jenis buah yang berbeda itu bisa mempercepat proses terbentuknya khomer. Nah, dalam kondisi seperti itu, seringkali orang yang memerasnya tidak sadar bahwa campuran itu telah menghasilkan sesuatu yang memabukkan. Namun, kata para ulama, bahkan jumhurul ulama menyatakan bahwa larangan itu ya tidak bersifat mengharamkan. Namun ini hanya masuk kategori perkara yang dimakruhkan. Perbuatan seperti ini akan menjadi haram jika hasilnya itu adalah minuman yang memabukkan. Jadi kalau hasil perasan itu menjadi satu minuman yang memabukkan, nah barulah diharamkan. Adapun ketika tidak sampai memabukkan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jumhur ulama mengatakan ini hukumnya makruh. Taib. Nah ini tentu yang berkaitan dengan masalah perasan ya, yang kemudian disimpan. Taib. Berikutnya, perasan satu jenis buah itu halal dikonsumsi selama belum menjadi minuman keras yang memabukkan. Contohnya adalah apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik di pembahasan kaidah pertama, yakni tentang nabidh. Dan nabidh itu adalah salah satu jenis minuman yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan nabidh itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, cara membuatnya adalah dengan meletakkan kurma atau anggur di dalam air dan membiarkannya beberapa lama hingga air itu menjadi manis. Dan di Arab ini sangat masyhur sekali, ya, orang sering membuat rendaman kurma. Ini yang disebut dengan nabidh dan ternyata punya khasiat yang sangat luar biasa. Ya, diantaranya selain untuk stamina, ya juga adalah untuk penyembuhan penyakit. Dia menjadi wasilah untuk sembuhnya penyakit. Dan kami punya pengalaman waktu itu kami sakit, begitu ya. Kemudian ada seorang guru kami, hafizahullahu ta'ala, yang membawakan nabidh ini ya di satu botol, ya, yakni perasan atau rendaman kurma. Nah, biasanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kurma itu dikeluarkan bijinya, dibuka ya. Bijinya dikeluarkan, kemudian dimasukkan ke dalam satu wadah atau satu botol, diisi air ya. Kita misalkan bikinnya di sore hari, nah nanti baru diminum adalah di pagi hari. Di pagi hari. Jadi didiamkan, direndam ya sekitar semalaman. Sehingga air putihnya itu, air rendamannya itu menjadi manis ya, menjadi manis. Rasanya rasa madu, rasanya rasa kurma. Nah, itu yang disebut dengan nabidh. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Demikian pula anggur, begitu ya. Atau buah-buahan yang lain. Di kita dikenal ada impus water itu ya. Nah, itu didiamkan semalaman, nanti pagi baru dikonsumsi. Nah, inilah disebut nabidh. Namun yang terkenal nabidh itu biasanya dari kurma ya, atau dari anggur. Baik. Seorang pelayan wanita Habasyah ya, mengisahkan satu kisah
Beliau berkata, kuntu ambidhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi siqa'in minal lail wa uqihi wa u'alliquh fa idza asbaha syariba minhu. Satu malam aku pernah membuat nabidh untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kuletakkan di dalam sebuah wadah. Kemudian aku menutup wadah itu dan menggantungkannya. Keesokan paginya beliau meminumnya. Nah, inilah yang disebut dengan nabidh. Jadi nabidh itu halal ya untuk dikonsumsi kecuali kalau sudah menjadi khamr. Karena kurma itu ibu-ibu dirahmati Allah, ketika direndam, ya diperas kemudian direndam, kemudian disimpan dalam waktu lama sebagaimana anggur begitu ya, itu akan berubah menjadi khamr. Nah, kalau cuman semalam ya atau bahkan 2 malam, ini masih bisa kita konsumsi dan itu rasanya enak sekali. Taib. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuntabadhu lahu awwalal lail fayashrabuhu idza asbaha yaumahu dzalika wal lailatal lati taji'u wal ghada wal lailatal ukhra wal ghada ila al 'asr fa in baqiya syai'un saqahu al khadim aw amara bihi fasubba. Katanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa dibuatkan nabidh pada malam hari. Beliau meminumnya di pagi hari. Nah, keesokan harinya ya, pada malam berikutnya, pada keesokan harinya, dan juga pada malam berikutnya, lalu pada keesokan harinya hingga tiba waktu asar. Jadi beberapa hari Nabi meminumnya. Jika Nabi masih tersisa setelah itu, ya, maka beliau memberikannya kepada pelayan beliau atau menyuruh seseorang untuk membuangnya. Ini kurang lebih ada sekitar 3 harian begitu ya. Jadi Nabi meminum nabidh tersebut sekitar 3 harian. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maksud daripada hadis di atas yakni jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merasakan adanya perubahan yang tidak terlalu keras di dalam kandungan nabidh tersebut, maka beliau memberikannya kepada pelayan beliau. Artinya beliau berbagi di sini. Namun jika ada perubahan itu perubahan yang keras, maka beliau memerintahkan agar nabidh itu dibuang. Artinya kalau sudah mengarah kepada perubahan dari nabidh kepada khamr, maka Nabi tidak mengkonsumsinya, Nabi membuangnya. Tapi kalau masih bisa dikonsumsi, masih jenis nabidh, ya beliau berbagi dengan pelayannya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 8 kaidah terkait dengan masalah minuman. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik dan ini menjadi bekal bagi kita ya di saat kita mengkonsumsi atau meminum jenis-jenis minuman. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga senang ya dengan minuman dingin. Minuman dingin yang dimaksud adalah minuman yang dimalamkan. Dan Masya Allah, orang-orang tua kita dulu juga senang dengan itu begitu ya. Jadi minuman yang dimalamkan ya, disimpan di satu bejana rapi tertutup ya, kemudian baru dikonsumsi di pagi harinya ya. Dan Masya Allah, ada rasa tersendiri begitu ya. Kalau kami di daerah kami ada istilah bari begitu ya, air bari. Kalau dia teh bari. Kalau di Sunda teh itu biasanya diminum tanpa gula begitu ya. Nah, itu kalau dibuatnya misalkan di sore hari, maka enaknya diminum itu adalah nanti di pagi hari berikutnya. Nah, itu namanya teh bari. Dan tentu rasanya
berbeda ya dengan yang baru saja dibikin begitu ya. Nah, air minum juga demikian. Air minum putih itu kalau kita simpan kemudian didiamkan baru diminum di pagi hari, ini sangat terasa sekali begitu ya. Sangat terasa sekali, menyegarkan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu diantara yang disenangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini akan kita bahas tentang adab, yakni adab ketika kita minum. Ada sekitar 9 poin yang beliau sampaikan di sini. Yang pertama, membaca basmalah. Jelas ya, ini adab yang mesti diperhatikan. Membaca basmalah, atau mungkin sebelum itu kita minum itu niatkan ya, dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi menghadirkan niat yang saleh. Bagaimana minum kita ini minum yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita hadirkan niat-niat yang saleh. Ya, kita ingin ya dengan minum ini kita bisa sehat, afiat begitu ya. Kemudian juga memperhatikan kehalalan ya daripada apa yang kita minum. Ya, halal juga thayyib. Memperhatikan kethayyibannya. Karena beberapa jenis minuman tertentu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada yang kadar thayyibnya tentu tidak seperti yang lainnya. Ini menjadi perhatian bagi seorang mukmin. Karena ya sepakat ya para pakar kesehatan bahwa di antara sumber masalah bagi kesehatan atau di antara sumber penyakit ya, di antaranya adalah karena makanan dan minuman yang tidak tepat. Makanan dan minuman yang tidak tepat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu yang pertama harus diperhatikan. Baru ketika mau mengkonsumsinya, jangan lupa baca basmalah sebelum minum. Sebagaimana kita baca basmalah sebelum makan. Kemudian minumlah dengan tangan kanan. Minum dengan tangan kanan. Jangan minum dengan tangan kiri. Kemudian minum itu lebih baik dilakukan sambil duduk. Namun minum sambil berdiri juga dibolehkan. Sesekali ya, bukan menjadi kebiasaan rutin. Sesekali kita minum sambil berdiri juga dibolehkan. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yashrabanna ahadum minkum qa'iman. Faman nasiya falyastaqi." Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Barang siapa yang melakukannya karena lupa, maka hendaklah dia memuntahkan minumannya itu. Ini larangan ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun larangan ini dibawa kepada makna makruh, ya bukan makna haram. Karena di sana ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzam min dalwin minha wa huwa qa'im. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminum air zam-zam dari sebuah timba sambil beliau itu berdiri. Beliau pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka hadis larangan tadi dibawa kepada hukum makruh. Dengan demikian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesekali orang itu minum berdiri dibolehkan. Allahu a'lam bissawab. Namun yang mendasar adalah tentu minum itu dengan sambil duduk, ya, tidak dengan sambil berdiri. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, secara kesehatan minum sambil duduk itu juga lebih sehat ya dibandingkan dengan minum berdiri. Taib. Yang berikutnya, minum 3 kali dengan bernafas di luar wadah. Jadi kalau kita minum
adabnya itu jangan sekaligus begitu. Kalau minum itu jangan sekaligus, ya. Sekaligus satu tegukan dalam waktu yang lama. Yang benar itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Minum itu seteguk-seteguk. Jadi seteguk kita bernafas dulu di luar bejana. Ya, setelah bernafas kita ambil lagi, kemudian meneguk lagi air. Ya, setelah itu bernafas lagi. Jadi tidak sekaligus ya tegukan dengan waktu yang lama. Jadi minum 3 kali dengan bernafas di luar wadah air. Ketika minum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa bernapas 2 atau 3 kali dengan menjauhkan mulut beliau dari wadah air. Jadi ketika bernafas bukan di depan bejana, ya, tapi dijauhkan bejananya, baru kita bernafas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanafas fil ina." Apabila salah seorang di antara kalian minum, maka janganlah dia bernafas pada bejana. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini adab ya ketika minum. Jadi minum yang beradab itu seperti itu. Kalau sekaligus tegukan, ini menunjukkan qillatul adab, ya. Jadi minumnya seperti itu tidak beradab. Dan selayaknya seorang mukmin, seorang mukminah, apalagi para thalabatul ilm, ya mereka harus benar-benar memperhatikan adab seperti ini. Berikutnya, tidak bernafas atau meniup ke dalam wadah air. Jadi kalau kita minum dan air minumnya panas, maka jangan ditiup. Jangan ditiup minuman panas itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah kita sampaikan, melarang kita untuk yatanafas fil ina, ya, untuk bernafas di dalam wadah air. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, la tatanafas fil ina wa la tanfukh fiha. Janganlah bernafas dan meniup di dalam wadah air. Jadi kalau memang panas, maka didiamkan dulu. Atau mungkin kita kipasin, begitu ya. Jangan ditiup pakai nafas kita. Ini mohon diperhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan salah satu adab makan juga tidak memakan sesuatu dalam kondisi yang masih sangat panas sekali. Tidak meminum minuman dalam kondisi yang sangat panas sekali. Jadi kalau memang panas sekali dan itu berbahaya nantinya kalau kita makan atau minum ke bibir kita, ke lidah kita, maka didiamkan dulu, ya. Dan ini mohon diperhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ibu-ibu yang nyuapin anak-anaknya, dan misalkan makanannya itu masih panas, itu jangan ditiup makanan itu. Kadang kita lihat ya sebagian ibu-ibu ketika nyuapin anaknya, misalkan beli bubur ayam begitu ya, buburnya dalam kondisi sangat panas. Nah, dia suapin anaknya dengan cara disinduk, ya, diambil buburnya, kemudian dia deketin ke mulutnya, kemudian ditiup-tiupkan di situ. Baru setelah dingin nanti dikasihkan ke anaknya. Nah, yang seperti ini terlarang. Ya, kata Nabi, wala tanfukh fiha. Jangan meniup di wadah, jangan meniup di makanan atau minuman, termasuk juga minuman. Nah, sering orang melakukan itu begitu ya, ketika nyeruput teh atau nyeruput kopi, ya, kopi dan tehnya masih sangat panas, dia tiup-tiup dulu. Yang benar adalah didiamkan atau dikipas pakai yang lain, jangan pakai nafas kita. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapa yang mengamalkan ini, dia menahan diri ya dari tidak meniup makanan yang panas atau minuman yang panas, dia niatkan menjauhinya karena Allah Subhanahu wa taala,
mengikuti petunjuk Nabi, insya Allah itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, berikutnya, tidak menenggak minuman langsung dari bibir kendi atau dari bibir botol. Jangan langsung menenggak minuman langsung dari bibir kendi atau botol, atau langsung dari mulut ceret, begitu ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani syurbi min fiyis siqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami minum dari bibir geriba, ya, sejenis kantong air dari kulit atau yang disebut dengan kirbah. Nah, kirbah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu biasanya dibuat oleh orang Arab, itu dari kambing. Jadi mereka ketika menguliti kambing itu dan ingin kulit kambing ini nantinya dijadikan kirbah, yakni wadah air, itu mereka menyayatnya dengan teknik tersendiri, ya, sehingga nanti mudah untuk dibuatkan kirbah. Kalau di kita ini agak sulit mencarinya, begitu ibu ya. Tapi kalau di Arab, terutama di daerah pedalaman, daerah Baduy, itu masih ditemukan ya kirbah seperti itu. Jadi dia wadah air ya dari kulit, dan biasanya dibuat dari kulit kambing. Taib. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita minum dari bibir geriba, dari bibir kirbah ini secara langsung. Taib. Di sini dijelaskan menenggak minuman dari bibir geriba atau dari botol ini bisa membuat minuman itu langsung tumpah ke tenggorokan. Artinya debit airnya kan besar begitu ya. Kalau kita minum langsung dari mulut botolnya, ya tentu akan ada dorongan yang sangat kuat ya dari air tersebut, sehingga bisa menjadikan tertumpah-tumpah. Tentu ini akan menjadikan mubazir, begitu kan? Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada tekanan air. Ada tekanan air yang kemudian masuk langsung ke tenggorokan kita. Ini madarat. Ini berbahaya dan ini tidak baik ya bagi tenggorokan kita, ya bagi mulut kita. Ya bisa menyebabkan iritasi, bahkan bisa menyebabkan rasa sakit di tenggorokan kita. Ya, jadi itu madaratnya. Ya, taib. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bisa menyebabkan penyakit liver dan juga gangguan pencernaan. Ya, karena air itu ngalir ya terlalu deras ya ke dalam tenggorokan, kemudian ke dalam tubuh kita. Selain itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, menenggak minuman dari bibir botol menjadikan kita tidak bisa meneliti, begitu ya, apakah di dalam minuman itu ada kotoran atau tidak. Nah, ini ilah larangannya yang kedua ya. Jadi kita tidak ngerti di dalam kirbah ini ada kotorannya atau tidak. Kalau kita tuang dulu ke gelas atau ke cangkir, kan kita jadi tahu, oh ternyata ada kotorannya, bisa kita buang dulu kotorannya. Nah, kalau langsung dari kirbah, ini kita tidak tahu di dalamnya itu ada kotoran atau tidak. Dan tentu itu madarat ketika ada kotorannya. Bisa menjadi bakteri, bisa menjadi kuman, bahkan bisa saja menjadi virus yang selanjutnya akan masuk ke dalam tubuh kita untuk kemudian bisa mengganggu kesehatan kita. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ditambah lagi ilat yang lainnya, alasan yang lainnya dari larangan ini, kalau kita minum langsung dari mulut kirbah, maka akan menyebabkan bercampurnya ludah kita. Ya. Bercampurnya ludah kita dengan air yang ada di kirbah itu. Sedangkan kirbah itu biasanya untuk beberapa kali minum, dan bisa saja nanti yang lain juga ikut minum di situ. Kalau kita langsung meminumnya dari
dari mulut kirbahnya, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah bisa saja tercampur dengan air liur kita, dan bisa saja di air liur kita ternyata ada kumannya, begitu ya, ada bakterinya, sehingga bisa madarat ke yang lain. Nah, kalau di kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, misalkan orang tuh punya ceret, begitu ya, punya ceret. Nah, kalau orang punya ceret, wadah penampungan air, jangan langsung minum di mulut ceretnya. Kalau orang punya teko, jangan langsung minum di mulut tekonya dengan alasan-alasan tadi. Nah, demikian. Allahu a'lam bis-shawab. Berikutnya, ketika memberi minum orang lain, kita dianjurkan untuk memulai dari orang yang di sebelah kanan kita. Anas bin Malik meriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin qad shiba bima'in. Wa an yaminihi Arabiyun wa an shimalihi Abu Bakar. Fashariba thumma a'tal Arabi wa qala al-ayman fal-ayman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menerima susu yang diencerkan dengan air. Di sebelah kanan beliau itu ada seorang badui. Di sebelah kiri beliau ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminum susu itu lalu memberikannya kepada badui tadi yang ada di sebelah kanan. Ya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahulukanlah yang paling kanan. Ya, dahulukan yang paling kanan, karena yang di kanan itu adalah seorang badui yang tentu tidak lebih mulia dari Abu Bakar yang ada di sebelah kirinya. Namun ternyata Nabi tetap mendahulukan yang ada di sebelah kanannya itu, yakni orang badui tadi. Sambil Nabi mengatakan, al-ayman fal-ayman, dahulukanlah yang paling kanan. Taib. Kemudian di antara adab minum, orang yang memberi minum sebaiknya mengambil giliran paling akhir. Jadi kalau bagi-bagi minuman, ya, mulai dulu dari sebelah kanan kita, kemudian kita yang ngasih minuman kepada orang lain, sebaiknya mengambil giliran yang paling akhir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna saqiya akhiruhum syurban. Orang yang memberi minum itu sebaiknya mengambil giliran terakhir. Mengambil giliran terakhir. Dan itu ithar, ya. Salah satu amal yang mulia mendahulukan orang lain. Karena barangkali tidak kebagian semuanya, biar orang lain dulu, ya. Kalau misalkan ada sisa, maka bagi yang membagikan. Demikian. Dan terakhir, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara adab minum adalah membaca hamdalah setelah selesai dari minum. Sebagaimana kita selesai dari makan, ucapkanlah tahmid sebagai bentuk syukur kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makanan dan minuman kepada kita tanpa ada satupun kekuatan daripada diri kita. Karena manusia, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak kuasa untuk mencari makan, mencari minum. Manusia itu tidak kuasa ya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman kemudian menjadikannya bermanfaat bagi jiwa raganya, dunia akhiratnya, kecuali dengan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa bersyukur, ya. Janganlah kita meminum sesuatu pun yang halal dan juga thayyib kecuali ya sebelumnya kita baca basmalah, dan tidaklah kita mengakhirinya meletakkan ya cangkir kita setelah kita minum kecuali kita iringi dengan bacaan hamdalah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yarda 'anil 'abdi an yashriba syarbah fayahmadahu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada seorang hamba yang selesai minum, dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan minuman itu. Jadilah abdan syakuran. Jadilah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, ya, sehingga segala sesuatu yang dia lakukan dalam kehidupannya benar-benar selalu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sandarkan kepada Allah.
La haula wala quwata illa billah walhamdulillah, ya. Karena tadi ya tidak ada kekuatan apapun dari kita kalau bukan karena inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segala puji itu hanya milik Allah. Kita berpakaian, pakaian itu datang dari Allah, gitu ya. Rezekinya dari Allah. Kita makan, kita minum, kita istirahat, semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Maka bersyukur itu wajib dengan cara menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan, ya. Dan juga terus tambahkan syukur kita kepada Allah dengan cara menjalankan yang sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Melaksanakan yang wajib-wajib itu adalah syukur kita yang wajib kepada Allah. Menjalankan yang sunnah-sunnah itu bagian daripada syukur yang sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak bersyukur kepada Allah, maka semakin Allah akan banyak menambah nikmat itu kepada kita. Nikmat itu pada asalnya, pada dasarnya adalah perkara yang membuat kita itu nikmat. Ya, ketika kita syukuri, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, nikmat itu akan bertambah rasa nikmatnya. Bahkan akan menjadi keberkahan tersendiri ya bagi diri kita dunia dan juga akhirat kita. Demikian ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Apa yang kita pelajari semoga menjadi ilmu nafi, dan semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa mengamalkan apa yang baik dari apa yang kita pelajari, dan semoga Allah memberi kekuatan kepada kita semua untuk menjauhi sejauh-jauhnya apa yang sudah kita ketahui dari larangan-larangan, dari keburukan-keburukan, dan juga dari dosa atau maksiat yang sudah diperingatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhiru da'wana anil hamdulillahi Rabbil Alamin.